Selamat berjumpa kembali pada kuliah yang keempat, pengantar rekayasa sipil. Materi yang kita akan bahas hari ini adalah insinyur sebagai profesional. Pertama, peran engineer teknik sipil ya. Peran engineer teknik sipil atau insinyur teknik sipil. Ini akan menjelaskan beberapa pekerjaan yang dijalani para engineer sipil. Yang pertama adalah kegiatan mengukur dan memetakan permukaan bumi. Meskipun kita juga berkolaborasi ya dengan sarjana dari geodesi ya atau PWK, tapi biasanya di teknik sipil engineer juga akan terlibat di pengukuran ini. Lalu yang kedua adalah kegiatan merancang dan membangun infrastruktur, ada jembatan, terowongan, ada gedung, ada bendungan, waduk ya, juga ada pelabuhan, struktur-struktur di banyak tempat. Lalu merencanakan, menata, membangun dan memelihara, ada fasilitas jalan raya, jalan kereta api, ada jembatan, ada bandara, dan kegiatan yang berkaitan dengan semua pekerjaan sipil. Selanjutnya adalah merancang sistem untuk mengatur dan mengontrol arus lalu lintas secara efisien. Jadi tata kelola sistem transportasi terutama di perkotaan, kota-kota besar itu sangat ruwet, maka ini peran teknik sipil dalam hal pengaturan lalu lintas juga mempunyai peran yang sangat signifikan. Lalu merencanakan dan membangun sistem pengendalian arus sungai dan banjir. Ini juga bidang yang sangat penting pada masa sekarang ini karena keseimbangan alam juga sudah mulai berubah, banyak pemukiman di perkotaan hingga resapan air itu juga sangat minim sehingga semua menjadi air limpasan permukaan dan menimbulkan potensi banjir yang cukup besar ya. Lalu merancang dan membangun pusat penyediaan air bersih, pengolahan limbah dan pengolahan air kotor. Ini juga sekarang menjadi masalah-masalah yang sangat pelik ya. Masalah air bersih juga terjadi beberapa krisis air bersih, juga ada polusi dari limbah, juga ada polusi dari air kotor, dari industri, dari rumah tangga yang kebanyakan hanya diolah secara tidak sempurna hingga terus dibuang di saluran-saluran yang penting ya, juga masuk ke sungai-sungai dalam posisi yang belum benar-benar bersih. Insinyur profesional itu diberi mempunyai tanda-tanda, diantaranya lah tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawabnya sebagai insinyur profesional itu sangat-sangatlah penting ya. Lalu dia juga harus mempunyai kompetensi di bidang keahliannya ya. Tidak bisa ini hanya diwakilkan begitu ya. Jadi semua kompetensi selama Anda belajar harus mencapai kompetensi yang diharapkan ini. Setelah Anda lulus maka Anda akan menjadi insinyur profesional. Lalu yang ketiga adalah hati-hati dalam bertindak ya, karena ini menyangkut keselamatan publik, kenyamanan publik. Jadi ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan agar apa yang dia putuskan itu benar-benar berdampak baik ya, tidak menimbulkan banyak dampak buruk kepada masyarakat. Lalu penuh perhitungan dan kewaspadaan, karena kita tidak membangun asal-asalan begitu ya. Semuanya mempunyai dasar aturan dalam hal perhitungan. Lalu disiplin dan taat kepada aturan yang berlaku. Ya, ini bukan hal yang remeh ya. Jadi kalau Anda mendesain itu semua desain Anda harus didasarkan pada aturan yang berlaku, standar nasional Indonesia SNI yang berlaku. Bisa untuk jembatan, jalan, bisa untuk gedung, bisa untuk hidro ya, semuanya ada SNI-nya. Jadi semua desain-desain harus mengacu ke sana yang berlaku sesuai dengan tahun yang berlaku. Karena SNI ada SNI lama, ada yang SNI baru ya, kita harus menggunakan SNI yang baru ya. Lalu berkemampuan di bidang sains, matematika dan teknologi, karena basic utamanya seorang engineer khususnya di teknik sipil itu adalah ilmu-ilmu dasar, sehingga betapa pentingnya dalam hal pengetahuan matematika dan sains dan teknologi.
ini semuanya harus benar-benar melekat pada seorang engineer. Lalu ciri-ciri insinyur profesional yaitu memegang teguh kode etik profesi ya. Nanti juga akan kita bahas masalah ini ya. Pengerjaannya itu di samping mempunyai tanggung jawab yang besar, itu harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab, dengan senang ya, bahkan menjadi sebuah hobi yang bagus begitu ya. Lalu mempunyai keahlian yang mana hasilnya itu adalah mempunyai durability, segar dan mutakhir, itu kalimatnya enggak ya, tapi ya mengikuti perkembangan yang sekarang ya, yang fresh gitu. Lalu berupaya mencapai standar hasil yang lebih baik. Dari aspek teknis juga memenuhi syarat, dari aspek ekonomis memenuhi syarat, juga terhadap tinjauan lingkungan pun akan memenuhi syarat ya. Lalu senantiasa berupaya memperbaiki diri, mempertahankan integritas dan bekerja ke arah kesempurnaan, dalam arti ya kesempurnaan yang kita buat sebagai manusia ya, tapi selalu berusaha bahwa karya kita itu nanti adalah selalu berkembang menjadi lebih baik. Lalu cakap dalam prakarsa, dalam kreativitas, dalam kearifan dan dalam kedewasaan. Jadi selalu berkembang ya, tidak monoton. Jadi produk-produk kita, ciri-ciri kita sebagai engineer yang profesional adalah mempunyai kreativitas, mempunyai prakarsa. Lalu berketerampilan tinggi dalam melakukan perhitungan-perhitungan, perancangan dan evaluasi. Ini nanti kita akan belajar dalam hal hard skill ya, yang kita pelajari di bangku perkuliahan ini, dan Anda kombinasikan dengan soft skill, kemampuan-kemampuan di luar perkuliahan ya, dalam banyak hal, termasuk soft skill itu jadi penunjang yang sangat penting. Selanjutnya tingkatan insinyur. Ini beberapa tingkatan insinyur yang diatur di Peraturan Insinyur Indonesia. Ada insinyur profesional pratama ya, berpengalaman di bidang keinsinyuran dalam kurun waktu 3-6 tahun ya, mampu melaksanakan kerja profesi keinsinyuran secara mandiri. Ada insinyur profesional muda, berpengalaman di bidang insinyur 8-12 tahun, mampu melaksanakan kerja profesional keinsinyuran secara sepenuhnya mandiri. Yang ketiga adalah insinyur profesional utama yang pengalamannya sudah lebih dari 12 tahun, mampu melaksanakan kerja profesi keinsinyuran yang sangat khas dan sangat rumit, dan memimpin tim insinyur profesional antar kejuruan di disiplin ya. Ada beberapa gelar insinyur, yaitu yang pertama adalah sarjana teknik. Kalau Anda kuliah di program studi S1, maka setelah lulus Anda akan mendapatkan gelar sarjana teknik. Lalu ada lagi insinyur. Nah, sekarang itu kalau Anda mendapatkan gelar ST tidak langsung dapat insinyur, tapi harus mengikuti pendidikan khusus ya, pendidikan profesi insinyur. Jadi setelah Anda mengikuti program PPI, Anda bisa lulus, lalu Anda bisa nambahkan gelar insinyur ya. Jadi ada insinyur A.ST gitu ya. Jadi gelarnya sudah menggunakan insinyur. Lalu ada insinyur profesional, insinyur yang memiliki kompetensi profesional, berpengalaman praktek keinsinyuran dan mempraktikkan keinsinyuran sebagai profesinya sehari-hari. Jadi ini beberapa gelar insinyur. Lalu ada organisasi profesional insinyur. Ada dilihat ini di PII ya. PII itu adalah Persatuan Insinyur Indonesia, adalah organisasi profesi insinyur yang ada di Indonesia. Di sana memang banyak sekali insinyur dari berbagai disiplin ilmu. Yang pertama ada dari perminyakan dan pertambangan, ada dari insinyur yang bergerak di bidang kontraktor ya, dari rekayasa dan rancang bangun, ada insinyur yang bergerak di bidang konsultan, ada yang bergerak industri petrokimia, ada yang bergerak di industri pembangkit listrik, ada insinyur yang mempunyai organisasi yang bergerak dalam industri manufaktur, juga ada industri baja, penerbangan, industri jasa, dan ada staf pengajar. Lalu ada beberapa ciri organisasi profesi ya.
Anda nanti setelah lulus mau mengikuti organisasi profesi apa itu ya, karena banyak sekali di Indonesia ini. Ciri-cirinya adalah umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama. Misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. Lalu yang ketiga adalah kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan penelitian profesi, serta menetapkan kebijakan profesi. Jadi ini sangat penting. Setelah Anda nanti lulus sarjana teknik, mungkin akan mengambil program profesi insinyur PPI. Nah, setelah itu mungkin Anda akan masuk ke salah satu organisasi profesi. Ada HAKI, ahli konstruksi, ada HATHI, teknik hidro, orang hidro ya, ada HATI, Tahnah gitu ya. Ada banyak sekali profesi yang sesuai dengan ilmu satu rumpun gitu. Nah, peran organisasi itu apa? Yaitu yang pertama adalah melakukan pembinaan terhadap para anggotanya ya. Jadi kalau orang yang bergerak di konstruksi, maka ini akan ada beberapa semacam workshop, semacam short course, semacam sertifikasi. Ini adalah membina agar para anggotanya kompeten ya. Lalu dalam hal yang lain, melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini biasanya juga mempunyai lingkup yang cukup luas internasional begitu ya, sehingga ada banyak sekali pengembangan ilmu pengetahuan. Kita menyerap ilmu-ilmu pengetahuan dari luar negeri ya. Kalau HAKI biasanya kita berkolaborasi, ikut kegiatan-kegiatan workshop atau seminar yang melibatkan ACI ya, American Concrete Institute, ACI ya, yang di Amerika. Karena sebagian besar isi kode SNI beton kita adalah mempunyai referensi dari ACI, American Concrete Institute, ACI ya. Lalu melakukan pengawasan kehidupan profesi. Jadi aktivitas, dalam arti aktivitas profesi kita ya, itu dilakukan pengawasan. Karena juga sudah sebelumnya sudah banyak pelatihan atau workshop, sehingga ini juga akan membina para anggotanya memiliki profesional yang bagus, yang sesuai dengan kompetensinya. Lalu menurut Blackon, manfaat organisasi profesi adalah yang pertama mengembangkan dan memajukan profesi ya. Ini sangat terasa karena dalam satu anggota profesi biasanya ada kepengurusan yang cukup baik ya, sehingga dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan dalam hal mengembangkan dan memajukan profesi tersebut. Lalu menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi. Lalu yang ketiga adalah menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi. Lalu yang keempat adalah memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Jadi kegiatan profesi ini sangat penting dibandingkan seorang yang tidak terlibat sama sekali dalam suatu profesi gitu ya. Karena di sana akan ada banyak sekali sharing ilmu ya, sharing pengalaman, juga kode-kode baru, peraturan-peraturan baru yang harus diadopsi dalam hal rancang bangun, yang merupakan salah satu pekerjaan utama dari engineer adalah melakukan rancang bangun, sehingga kegiatan itu memerlukan kode-kode yang up to date ya, yang terkini gitu ya, yang sudah mengakomodir semua problem-problem yang sekarang dihadapi berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu ya. Misalkan untuk gempa itu ya, kan kita harus, misalkan HAKI, Himpunan Ahli Konstruksi, itu kan banyak sekali kemajuan di bidang peraturan gempa itu, sehingga di sini sangat penting ya, bahwa organisasi profesi, seseorang masuk anggota organisasi profesi jadi sangat penting, karena kalau nggak ikut kita akan kesulitan mendapatkan informasi terbaru dalam kode-kode tersebut dan aplikasinya dalam pekerjaan. Nah, demikian materi kita untuk yang keempat ini, hanya sedikit. Jadi meskipun sedikit, ini sebetulnya cakupannya cukup luas ya. Jadi ini peran engineer
sipil. Jadi nanti ini akan menjadi acuan Anda setelah Anda lulus menjadi sarjana teknik, itu harus kemana gitu ya. Kalau di sini kan Anda 4 tahun belajar ilmu di sini, lulus bisa itu kan seterusnya tidak berhenti ya. Anda tetap harus melakukan belajar sepanjang hayat, yaitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan untuk menjadi seorang insinyur yang profesional ya, yang bertanggung jawab tadi, yang mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi ya, juga mampu untuk mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga yang kita desain, yang kita hitung, yang kita rancang itu semuanya sudah berdasarkan pada kode-kode yang sekarang berlaku, sehingga hasil yang kita wujudkan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sebagai seorang insinyur profesional. Demikian materi kita hari ini, kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih.